di republik yang kita cintai. Yang dikorbankan adalah notabene rakyatnya sendiri gitu loh. Akan menyampaikan strategi pemulihan keuangan Asabri. Kami telah menyiapkan dan sudah mengerjakan sebagian selesai, yaitu yang pertama yang perlu kita perbaiki, belajar dari kesalahan masa lalu, mungkin lebih tepatnya kekhilafan, yaitu kajian tata kelola perusahaan. Kajian tata kelola perusahaan yaitu perbaikan tata kelola menjadi fondasi utama perbaikan kesehatan keuangan. Hasil kajian menjadi basis perbaikan tata kelola. Nanti di belakang kami laporkan, sekarang sudah selesai 95%, rinciannya akan kami sampaikan di belakang. Kemudian perbaikan kedua, sinergi klaster. Jadi kita memang tidak bisa kacamata kuda, harus bekerja sama dengan utamanya dengan klaster asuransi. Ini sudah selesai 100%. Kemudian yang tadi kami mohon dukungan juga dari forum ini nanti untuk penyesuaian bunga aktuaria menggunakan market rate. Ini akan membebani cadangan teknis yang tidak sesuai dengan produk asuransi sosial. Jadi preminya ini relatif stabil karena memang dari sudah captive ya, potongan yang sudah ditentukan, sehingga memang diperlukan juga reformasi pensiun sehingga iuran akan harus menjadi lebih besar. Itu sudah selesai 75%. Kemudian yang penerimaan UPSL unfunded past service liability itu 50%, dan yang kami terus berupaya yaitu aset recovery, dan ini nanti kami laporkan secara detail di belakang. Itu baru selesai 50%. Bapak pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan yang kami muliakan, persoalan Asabri ini yang pertama diselesaikan dulu dengan akhlak, Pak. Tidak saja lip service. Saya kebetulan tipikal orang yang keras, Pak, di mana saya masuk di BUMN. Sedikit cerita saja untuk meyakinkan kepada bapak-bapak, saya pastikan keempat direksi ini harus clear dari yang namanya upeti, korupsi seperti yang kita lihat sekarang. Sebelum saya masuk ke sini, Pak, Dr. Kapalan Kojabari, saya membatalkan kontrak 250 miliar karena salah satu direksi sudah bermain di luar dengan mentargetkan setoran 5%. Beruntung saya bisa mengusulkan untuk diganti pada saat itu, dan Bu Menteri langsung mengganti sehingga aman. Ini persoalan Asabri juga sama, Pak, persoalan hati, Pak. Mohon izin, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya mengutip, ini Ustadz Amin ada di sini, mohon izin. Sebenarnya Asabri bisa diselesaikan dengan ku anfusakum ba'likum naron, itu saja. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api negara sejak dari rumah. Ini penyakit BUMN, Pak. Mohon maaf, saya praktisi BUMN, tapi saya menangis juga seperti yang disampaikan Pak Herman Kairon sebagai sahabat lama saya. Bagaimana mungkin, Pak, investasi beli dulu baru bikin kajian? Ini sekolah apa enggak ini? Kalau Ibu Rika melihat pada salah satu proses transaksi akan menyedihkan sekali. Sehingga mohon izin, saya orang sipil pertama masuk, semua orang katanya, Pak Wahyu nggak takut mati? Enggak, mati setiap saat selama tidak ada kepentingan. Ini persoalan untuk menyelesaikan Asabri. Tadi apa yang disampaikan Ibu Sondang tadi betul sekali ya, ini persoalan itu yang pertama, Pak, saya ingin pastikan dulu. Sehingga tadi di agak prolog ketika saya memberhentikan 6 staf ahli di seminggu saya bekerja, ini juga aneh ya. 6 staf ahli berfungsi, fungsinya direktur investasi. Ini sudah berbahaya, Pak. Anda ini bisanya apa? Membaca laporan keuangan nggak bisa, gimana mau jadi menasehati ya. Beruntung saya tidak tanya detail bahwa bagaimana Anda melakukan analisis fundamental, ini industri keuangan. Ya senjata perlu juga kadang-kadang buat nakut-nakutin barangkali. Tapi kalau sudah persoalan Anda tidak bisa jelaskan apa itu after for sale, apa itu nilai pasar, gimana pada staf ahli. Ini Pak Hendrik, saya kira juga this is the big problem untuk menyelesaikan Asabri. Jadi saya juga surprise ketika saya dipanggil Pak Menteri BUMN, ketika Pak Wahyu melalui Menteri berhenti dulu dari PT DKB, padahal DKB juga sedang sakit.
Sama dengan saya ketika menyehatkan PT PPI, Bapak Ibu sekalian, itu direksi bawa uang nggak ambil rumah sendiri aja Pak, Bu, Sondang. Udah. 2 hari saya duduk di sana, saya opname kasih itu tekor 500 juta. Sampai hari ini mantan direktur utama tidak berani ketemu saya Pak. Ya mencuri gimana tidak? Ya. Nah, saat itu saya ketangkap, selesai. Begitu panjang lebar tadi Pak Direktur Utama menjelaskan berkaitan strategi penyelamatan Asabri ke depan. Saya jujur kalau dengar dari runtutan tadi dengan strategi langkah-langkah yang dilakukan, ada optimisme Pak. Serius, saya optimis. Kalau lihat, tadinya saya pikir gini, dirut yang datang ini adalah dirut bukan yang baru. Jujur udah siap-siap saya marah Pak. Tadi dibisikin ini dirut yang baru katanya. Karena begitu banyak catatan Mbak yang ingin saya ungkap berkaitan bagaimana pengelolaan Asabri yang sebetulnya ini sudah lama sekali terjadi. Yang bahasa tadi Pak Komisaris itu, Pak Presiden Komisaris, ini tata kelola amburadul buat saya. Termasuk saya mensoroti, sebetulnya banyak panjang lebar tadi Bu Rike tentang cost sharingnya pemerintah, jangan dibebankan saja pada orang yang diberi pekerjaan atau prajurit-prajurit kita yang dipotongin tiap bulan. Banyak hal sebetulnya. Tapi kalau persoalan solusinya seperti yang dilakukan misalnya ketika terjadi perampokan terhadap asuransi kita, terhadap Asabri kita, tiba-tiba negara harus menyertakan modal sekian triliun, kerugian negara 22 Asabri itu sekitar 22,7 triliun ya Pak. Yang saya harapkan adalah Presiden Komisaris direksi yang hadir pada hari ini bekerja keras. Saya sangat mendukung Pak, bekerja keras bagaimana mengembalikan aset-aset Asabri yang dirampok itu. Saya ketika Jiwasraya pun saya ngomong keras. Karena apa? Ini jangan sampai terulang lagi gitu loh. Kenapa ini selalu terulang? Di republik yang kita cintai, yang dikorbankan adalah notabene rakyatnya sendiri gitu loh. Saya berharap banyak Pak Direktur Utama, jajaran direksi. Tadi Bapak sudah jabarkan. Sebetulnya kalau kita menganalisa apa yang Bapak tulis di sini, termasuk berkaitan, oh ini ada Alfa Energi Investama. Ini dibelikan ke saham ini oleh kelompok yang sama, yang kelompok Bapak sebut tadi. Duit Jiwasraya masuk ke sini, Asabri juga masuk ke sini Pak. Polarisasinya sama sebetulnya, dan momennya sama. Pertanyaannya gitu loh. Saya bahkan dengar ketika Asabri dikelola dulu, keputusan ini hanya berputar di Direktur Utama, direksi bertiga. Bahkan ketika investasi yang dilakukan itu tidak perlu Pak pakai kajian Pak. Bapak mau pinjam berapa, yang penting ada kickback 30%, 20%, duit itu keluar. Real itu. Saya tahu betul Pak. Ya bukan kata orang lain gitu. Tidak. Karena saya juga pernah ditawarin. Jadi ikut Pak Dek? Enggak, buat saya aneh gitu loh. Sekelas BUMN kita dikelola dengan cara-cara seperti itu. Yang istilah manajemen tadi frauds, artinya pengelolaan, manajemen, pola-pola secara penipuan. Saya ngomong tegas-tegasan deh. Biar ini apa Pak? Saya cukup sedih ya. Begitu mudahnya merampok di republik ini dengan kewenangan yang ada, kan luar biasa Pak. Prajurit kita itu di perbatasan. Saya banyak teman saya yang jadi tentara dengan pangkat prajurit, pangkat kopral, gajinya nggak seberapa, dipotong tiap bulan, gitu loh. Udah gitu, kata Bu Rike tadi, duitnya hilang. Bapak bisa bayangkan. Buat saya, orang punya kredibilitas, punya kemampuan, kecerdasan. Oh kita sudah tes OJK. Tadi saya balikin lagi Pak. Pinter, cerdas, tidak punya akhlak, rusak Pak.